Om Swastiastu. Sahabat sejarah sekalian, semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran. Terdapat 5 submateri pembelajaran video, antara lain letak geografis Kerajaan Banten, sejarah Kerajaan Banten, kehidupan politik Kerajaan Banten, masa kejayaan dan kemunduran Kerajaan Banten, serta peninggalan sejarah Kerajaan Banten. Tujuan video pembelajaran kali ini adalah peserta didik dapat berpikir kritis dan kreatif agar dapat menganalisis peristiwa Kerajaan Banten dengan letak geografis, sejarah Kerajaan Banten, dan kehidupan politik Kerajaan Banten melalui diskusi dan kolaborasi yang maksimal. Peserta didik mampu mengkomunikasikan peristiwa Kerajaan Banten dalam bentuk cerita sejarah. Kerajaan Banten atau disebut juga Kesultanan Banten adalah sebuah kerajaan Islam yang pernah berdiri di tanah Sunda, tepatnya di Provinsi Banten pada abad ke-16. Pada masa itu, Kesultanan Banten menjadi salah satu kerajaan yang punya peranan penting dalam perdagangan rempah sekaligus penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. 1. Letak geografis. Secara geografis, Banten terletak di Jawa Barat bagian utara, yang sekarang menjadi Provinsi Banten. Kerajaan Banten terletak di wilayah Banten, di ujung barat Pulau Jawa. Setelah Fathahillah berhasil merebut Sunda Kelapa pada tahun 1527, daerah Banten dikembangkan sebagai pusat perdagangan dan persebaran agama Islam. Dasar-dasar kerajaan Banten diletakkan oleh Hasanuddin, putra Fathahillah. Perkembangan kerajaan Banten sangat pesat dan mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa. Letak kerajaan Banten sangat strategis, sehingga menjadikan Banten sebagai penguasa jalur pelayaran dan perdagangan yang memiliki Selat Sunda. Banten berkembang menjadi sebuah kerajaan besar di Jawa Barat dan bahkan saingan berat VOC Belanda yang berkedudukan di Batavia. Kerajaan atau Kesultanan Banten didirikan oleh Syarif Hidayatullah atau dikenal sebagai Sunan Gunung Jati. Ia mengangkat anaknya Sultan Maulana Hasanuddin sebagai raja pertama Kesultanan Banten pada masa kepemimpinan Maulana Hasanuddin pada tahun 1552 sampai 1570. Sebelum periode Islam, Banten adalah kota penting yang masih dalam kekuasaan Pajajaran. Sunan Gunung Jati berhasil menguasai Banten pada 1525 sampai 1526 Masehi. Kedatangan Sunan Gunung Jati ke Banten adalah sebagai bagian dari misi Sultan Trenggono dari Kerajaan Demak untuk mengusir Portugis dari Nusantara. Setelah berhasil menguasai Banten, Sunan Gunung Jati segera mengambil alih pemerintahan, tetapi tidak mengangkat dirinya sebagai raja. Pada 1552 Masehi, Sunan Gunung Jati kembali ke Cirebon dan menyerahkan Banten kepada putra keduanya, Sultan Maulana Hasanuddin. Sejak saat itu, Sultan Maulana Hasanuddin resmi diangkat sebagai raja pertama Kerajaan Banten. Raja pertama atau pendiri Kerajaan Banten adalah Hasanuddin. Pada masa pemerintahannya, penyebaran agama Islam dan perdagangan di Banten berkembang pesat. Hasanuddin juga menjalin persahabatan yang erat dengan Kerajaan Indrapura di Sumatera. Hubungan diplomatik ini diperkuat melalui pernikahan politik antara Hasanuddin dengan putri Raja Indrapura. Pengganti Raja Hasanuddin adalah Panembahan Yusuf 1570 sampai 1580. Dia menyerang Pajajaran yang merupakan benteng terakhir kerajaan Hindu di Pulau Jawa. Dengan demikian, terbuka kesempatan bagi Banten untuk menyebarkan agama Islam di daerah Jawa Barat. Banten juga melakukan serangan terhadap Kerajaan Palembang pada masa pemerintahan Maulana Muhammad. Palembang akan dijadikan sebagai batu loncatan untuk menguasai bandar di pesisir Selat Malaka.
Palembang tidak berhasil dikuasai dan bahkan Maulana Muhammad tewas dalam pertempuran tersebut. Pertama kalinya di Indonesia, di bawah pimpinan Cornelis de Houtman, pengganti Maulana Muhammad adalah Abu Mufakir. Masa keemasan Kerajaan Banten disebut berlangsung ketika pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa 1651 sampai 1683 Masehi. Di bawah kekuasaan Sultan Ageng Tirtayasa, ia banyak memimpin perlawanan terhadap Belanda lantaran VOC menerapkan perjanjian monopoli perdagangan yang merugikan Kesultanan Banten. Di sisi lain, Sultan Ageng Tirtayasa juga menginginkan Banten menjadi kerajaan Islam terbesar. Tak heran jika Islam telah menjadi pilar dalam kerajaan Banten maupun pada kehidupan masyarakatnya. Kemunduran Kerajaan Banten, Perang Saudara adalah salah satu penyebab runtuhnya Kerajaan Banten. Sekitar tahun 1680 terjadi perselisihan dalam Kesultanan Banten. Anak dari Sultan Ageng Tirtayasa yakni Sultan Haji berusaha merebut kekuasaan dari tangan sang ayah. Perpecahan ini dimanfaatkan oleh kompeni VOC dengan memberi dukungan dan bantuan persenjataan kepada Sultan Haji, sehingga perang saudara menjadi tak terhindarkan. Akibat sengketa tersebut, Sultan Ageng terpaksa mundur dari istananya dan pindah bersama putranya yang lain, Pangeran Purbaya. Kemudian pada 1683, Sultan Ageng ditangkap VOC dan ditahan di Batavia. Perang saudara yang berlangsung di Banten menyisakan ketidakstabilan dan konflik di masa pemerintahan berikutnya. Kerajaan Banten memiliki benda peninggalan yang menjadi bukti bahwa kerajaan ini pernah berjaya di masanya. Jejak peninggalan Kerajaan Banten banyak berupa bangunan seperti Masjid Agung Banten, Istana Keraton, Kaibon, Keraton Surosowan, Wihara, Avalokiteswara, Banteng Spelwijk, dan Meriam Kiamuk. Sahabat sejarah yang smart, dari penjelasan tadi dapat kita simpulkan bahwa pada tahun 1526 berdiri Kerajaan Banten dengan raja pertama yaitu Maulana Hasanuddin. Kerajaan Banten memiliki rasa toleransi yang tinggi, terbukti dengan ditemukannya peninggalan Kerajaan Banten berupa wihara. Kerajaan Banten runtuh karena adanya konflik dengan VOC. Tapi memagi VOC berhasil membuat Kerajaan Banten diselimuti konflik. Ditambah lagi, tidak ada pemimpin yang kuat setelah Sultan Ageng Tirtayasa meninggal. Sekian pertemuan kita kali ini, salam sehat dan tetap semangat, dan sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Om Santi 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 Om.